Ya, oke guys. Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 25 Juli 2025 pukul 17 lewat 16 menit. IHSG sudah di angka 7.500. Nggak tahu dalam beberapa bulan ke depan dia akan mencetak ATH lagi atau justru turun lagi. Tapi kalau gue pribadi optimis dia akan mencetak ATH lagi. Setidaknya dalam ya 6 bulan ke depan lah. Kayak gitu guys. Kalau gue optimis begitu. Jadi kalau lu udah punya saham di harga bawah dan sahamnya masih murah, hold aja karena ada potensi dia cuan. Mudah-mudahan begitu. Nah, sekarang gue mau bahas guys. Kalau dua video sebelumnya gue membahas salah satu saham CPO yang masih belum naik. Ingat, kita bahas yang masih belum naik ya. Kali ini gue mau membahas satu lagi saham CPO yang bagus kinerjanya, fundamentalnya bagus juga. Dia rutin membagikan dividen, nggak kayak yang dividennya juga lumayan besar, bisa di atas 5%, tidak kayak Smart yang kalau dilihat dari net profit marginnya Smart itu kecil. Jadi, kalau lu temenan sama gue di Instagram, kami banyak berdiskusi, kalau gue pribadi ya, bukan kami sih, gue pribadi banyak berdiskusi dengan teman-teman belanja saham. Apalagi kalau kemarin gua nggak buat video. Salah satunya membahas sektor CPO juga. Ya kadang bahas batu bara, kadang teknologi, kadang consumer goods, ya kadang ngebahas isu yang nggak penting amat. Salah satunya CPO dalam beberapa hari ke belakang. Nah, ada beberapa teman-teman yang DM dan langsung gua spill sahamnya ini loh. Padahal sahamnya beberapa hari lalu masih belum naik dan sekarang sudah naik sekitar 10%. Nah, tadi kan gue bilang, gue cukup aktif di Instagram Fahmi Nur Muzaki ya. Gue cukup aktif di Instagram Fahmi Nur Muzaki. Ada beberapa kawan-kawan gue yang berdiskusi, dan salah satu kawan yang berdiskusi dengan gue pribadi mengatakan bahwa, Bang, gue biasanya kalau melihat saham CPO, itu melihat luas hektar yang dimiliki dan profitnya di periode sebelumnya. Nah, jadi ada salah satu teman kita di belanja saham, ya hasil-hasil diskusi juga. Salah satu indikator yang dilihat adalah luas hektar yang dimiliki oleh perusahaan CPO tersebut serta profit di periode sebelumnya. Ini nggak ada kalau lu ngelihat di Stockbit, di RTI gitu ya, nggak kelihatan karena yang kelihatan di indikator itu angka-angka. Sedangkan ini ya lu harus melihat public expose-nya, annual report-nya, keterbukaan informasi perusahaannya bagaimana, luas yang dimiliki berapa, yang ditanami berapa. Ada beberapa perusahaan besar, kayak Aali. Itu Aali, kalau gua nggak salah dia punya lebih dari 200.000 hektar. Ya, koreksi kalau gua salah. Kemudian Smart itu gede juga. Dia punya 160 ribuan hektar. Kemudian apalagi yang besar, kayak TAPG, dia gede juga. TAPG punya di angka 150 ribuan hektar. Apalagi kayak JAR itu ada, kemudian LSIP. LSIP juga lumayan besar, dia ada di angka 112-an ribu, 112 atau 12-an ribu. Kemudian ada ANJT. ANJT ini juga gede. Nah, cuman ANJT yang tertanam adalah sekitar 50.000 hektar. Kayak begitu guys. Jadi yang dilihat adalah dari berapa hektar yang dimiliki oleh si perusahaan, kemudian di periode sebelumnya dia menghasilkan profit berapa, laba bersihnya berapa. Salah satu saham selain SMAR, dua video yang ke belakang ya, adalah STAA. Ya, STAA. Jadi laporan keuangan kuartal 2-nya sudah keluar, dia sudah mendapatkan peningkatan sebesar ya 50% ya, year on year, yang tadinya 423 miliar menjadi 656 miliar. Dan gue setuju kalau misalkan memang memang melihat perusahaan CPO memang seperti ini. Salah satu caranya seperti ini. Nah, kalau kita lihat, nah ini nih, STAA
Lu lihat dia punya pendapatan di tahun, dia baru IPO tahun 2022 ya. Pendapatannya di tahun 2001 5,8, di tahun 2022 ada 6 triliun, tahun 2023 ada 5,2 triliun, tahun 2024 dia bisa menghasilkan 6,4 triliun revenue. Sama seperti tahun 2022. Padahal peak season dari CPO ini di tahun 2022 kan. Nah, yang tadi gue bilang, dengan jumlah hektar STAA yang sekitar 50.000 hektar, itu dia bisa mendapatkan profit 1,2 triliun. Ini gede guys, 1,2 triliun kalau lu bandingkan dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang lainnya. Coba tinggal lu bagi dari 50.000 hektar ini dia profit segini 1,2, berapa per hektarnya dia. Nah, itu salah satu indikator yang bisa lu cek yang tidak ada di yang tadi gue bilang ya, di stok, di DRT atau di aplikasi sekuritas lu. Dan lu bisa membandingkannya dengan emiten lain. Kemudian dia punya arus kas yang positif, kemudian di ekuitasnya dia bertumbuh juga nih ya. Kita lihat saldo laba. Ekuitasnya tadinya 2,7 triliun tahun 2021. Sekarang sudah di angka 5,5 triliun. Dia sudah update 5,5 triliun. Jadi sudah meningkat lebih dari 100% dalam waktu 3 tahun. Meskipun karena ya ada faktor karena IPO juga ya. Nah, jadi saham yang dimaksud ini adalah si STAA ini. Terkonfirmasi ya dia naiknya, growth-nya naik. Coba kita lihat. Dia kan naiknya dari 400 ke 600 ya. Lalu bisa lihat nih, dia naik 50. Nah, laba bersihnya naik kan. Laba bersih dari 423 miliar ke 656 miliar. Dia naik di angka 55% year on year. Untuk pendapatannya naik 33% dari yang tadinya 2,6 triliun di kuartal 2 tahun 2024 menjadi 3,5 triliun di kuartal 2 tahun 2025. Naiknya 3,3%. Kayak begitu guys. Nah, sekarang sahamnya. Sahamnya ya. Sahamnya STAA ini kan sudah naik tadi gue bilang ya. Beberapa hari lalu dia masih di angka 800. Coba lu lihat. Tuh. Ya, masih di angka 800-an. Sekarang sudah di angka segini, 890. Bisa nggak dia naik lagi sampai ke angka 1400-an waktu pertama kali dia IPO? Bisa. Sangat bisa. Jadi, bukan tidak mungkin si perusahaan ini bisa naik sampai ke angka 1000. Jangan khawatir guys, dia nggak akan langsung naik. Kan dia udah merilis laporan keuangan kuartal 2 tahun 2025. Jangan khawatir ketinggalan kereta karena dia, wah ini udah banyak yang memperbincangkan nih, akhirnya naik. Nggak, pasti saham ada turun yang nggak mungkin naik terus. Kesimpulannya, melihat prospek industri CPO yang sudah beberapa kali kita bahas, di mana permintaan dalam negeri juga terus meningkat, salah satu perusahaan, saham perusahaan yang belum naik, si STEA ini. Jadi kalau dia ada koreksi sedikit, nggak masalah lu untuk mulai cicil-cicil beli. Nah sekarang, kalau lu membandingkannya dengan emiten lain, memang secara ada loh orang yang gue nggak pernah beli PBV di atas 2. Ya memang kalau dari PBV dia udah di angka di atas 1,5, ada yang nggak mau beli di atas 1,5, sorry bukan 2. Ya memang kalau dibandingkan dengan Semar, kemudian CSRA, Astra Agro Lestari, SIMP, ya dia kalah. Tapi sekali lagi kita lihat perusahaan atau saham itu nggak cuma dari PBV, ada berbagai macam faktor lain. Nah, lu kalau mau membandingkan bisa dilihat dari sini. Di sini, lu kalau mau mendapatkan data ini, lu bisa menghubungi Telegram Rekap LK Perusahaan atau Instagram @lkperusahaan atau di 081883412696. Jadi dia menjual data seluruh perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia per kuartal dari tahun 2019, kayak STA ini dari tahun 2019 kuartal 1.
Kalau lu beli semuanya dari kuartal 1 2019 sampai kuartal 1 2025, itu totalnya ada 26 kuartal, lu harus mengeluarkan uang 1,3 juta. Tapi, karena lu adalah salah satu penonton setia belanja saham, maka orang ini, teman kita ini ya, dia akan memberikan potongan sebesar 400.000. Dan lu bisa mendapatkan seluruh data perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia dari kuartal 1 2019 sampai kuartal 1 2025 menjadi 900.000 saja. Jadi ada potongan 400.000. Kalau lu mau, silahkan menghubungi ini. Bagi gua guys ya, apabila lu bisa mendapatkan seluruh perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia per kuartal, berarti adalah 50.000. Nah, ini kalau misalkan lu mau beli lagi di kuartal 2 tahun 2025, berarti pesen lagi ke sini. Kayak gitu guys. Itu adalah harga yang murah kalau menurut gue pribadi. Silahkan lu bisa menilai sendiri. Balik lagi ke STAA. Sekali lagi guys ya, jangan khawatir perusahaan ini akan langsung naik. Enggak, namanya saham pasti ada turunnya. Dan kalau misalkan si saham ini lagi koreksi, ada kesempatan untuk beli. Kayak gitu guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.